Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu guru sekalian yang kami hormati, dan juga dari pengurus PC Al-Irsyad Al-Islamiyah di Pemalang yang saya hormati pula. Alhamdulillah, kali ini pertemuan saya yang kedua barangkali untuk tausiah guru-guru ya, yang sebelumnya pernah beberapa waktu yang lalu lewat Zoom, dan sekarang kita bertemu langsung. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada hari ini mengenai tentang kisah ya, cerita biografi dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Nanti dari sela-sela kisah ini kita akan memetik hikmah dan pelajaran yang insya Allah bermanfaat bagi setiap muslim dan muslimah, juga bermanfaat untuk para guru dalam mendidik anak-anak didik di sekolah, insya Allah. Suhail bin Amr radhiyallahu anhu ini baru masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Dan Suhail ini sebelumnya memusuhi Islam dan kaum muslimin selama 21 tahun lamanya. Berperang dalam perang Badar, perang Uhud untuk membunuh kaum muslimin. Kemudian takdir Allah menghendaki bahwa beliau mendapatkan hidayah masuk Islam. Ini pelajaran sebenarnya bagi kita semua, termasuk para guru, untuk tidak putus asa dalam mendidik anak-anak didik kita. Tujuan dari pendidikan kan untuk melakukan suatu perubahan akhlak, bukan hanya transfer ilmu gitu ya. Terkadang kita menghadapi, misalnya menjumpai anak yang kelihatannya malas, bandel misalnya, sepertinya kurang ajar, kurang adabnya dan lain sebagainya. Tetapi manusia itu bisa berubah. Bisa berubah. Ini pelajaran bagi kita yang penting, ya, bahwasanya kita tidak berhenti dari berdoa, khususnya di waktu-waktu yang mustajab gitu ya, untuk mendoakan. Di samping doa untuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita, kita doakan juga anak-anak didik kita, supaya mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga bisa menjadi anak-anak yang saleh, salehah, bertakwa kepada Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih. Kemudian memberikan kontribusi, memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Itu kita selalu doakan. Ya, jangan lupa untuk mendoakan murid-murid kita. Ada satu kejadian, sebelum saya bicara juga tentang kisah Suhail ya, ini menarik. Seorang guru kelas 5 SD, wali kelas, guru baru, mendapatkan salah satu siswanya itu malas, disuruh diberi PR, tidak pernah dikerjakan, tidur di kelas. Lalu dia berusaha untuk mencari informasi dan melihat dari raportnya. Buku raport dari kelas 1 ternyata diperiksa, hasilnya itu di kelas 1 itu bagus pelajarannya, rajin, nilainya tinggi. Lalu dia dapatkan informasi di kelas 3, ibunya meninggal dunia. Kemudian ayahnya menelantarkan dia. Di sini ada sebab malasnya dia, tidak bersemangatnya dia, sepertinya frustasi dalam hidup, di antaranya karena ada masalah keluarga. Ini penting bagi para guru untuk tidak melihat ketika anak sering terlambat,
anak malas, tidak langsung yang ada adalah dimarah, dihukum, tapi kita perlu tahu dulu kira-kira apa penyebabnya. Sehingga ketika tahu, maka guru tersebut memberikan motivasi, perhatian kepada anak tadi. Akhirnya anak itu bersemangat. Dan alhamdulillah menyelesaikan sekolah SD dengan nilai istimewa, SMP, SMA, sekolah kedokteran, sampai jadi dokter dan seterusnya. Dan dia tidak lupa tentu jasa dari gurunya tersebut. Kembali ke masalah Suhail bin Amr ini. Suhail memiliki 3 orang anak, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Dari awal mula dakwah Islam, anak-anak Suhail ini sudah masuk Islam semuanya. Bapaknya tambah marah lagi kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kaum muslimin yang lainnya. Anak-anaknya dianggap disesatkan ini oleh Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi tambah kebenciannya kepada kaum muslimin. Ada anaknya yang bernama Abdullah bin Suhail dan Sahlah, yang perempuan Sahlah binti Suhail. Keduanya hijrah ke Habasyah. Habasyah itu mana? Sekarang apa namanya? Negeri Habasyah. Kita sering dengar ke negeri Habasyah. Negeri sekarang itu apa nama negara Habasyah itu? Ethiopia. Ethiopia. Ya. Rajanya Raja Najasyi. Sahlah sudah menikah dengan Abu Hudzaifah bin Utbah. Malah punya anak, melahirkan di sana, namanya Muhammad. Di Ethiopia. Bayangkan, hijrah dari Mekah ke Ethiopia, naik sampan, perahu kecil, melintasi lautan, gitu ya, dalam keadaan yang serba kekurangan, tetapi mereka melakukannya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa kalau kita ingin sukses, ingin masuk jannah, ingin selamat dari azab api neraka, ingin bahagia di dunia dan di akhirat, pasti akan menghadapi berbagai macam rintangan, cobaan, dan butuh juga pengorbanan. Ini tentu juga para guru juga pengorbanannya luar biasa ya, untuk mendidik siswa-siswanya ini. Alhamdulillah, artinya memiliki idealisme yang tinggi gitu ya. Bahwasanya bukan semata-mata guru sebagai profesi untuk cari uang, tidak semata-mata itu, tapi ada punya rasa tanggung jawab untuk berdakwah, untuk mendidik generasi menjadi generasi yang lebih baik, untuk supaya manusia ini bisa benar-benar beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, berakhlak dengan akhlak yang baik, sehingga nanti generasi tersebut ketika mereka dewasa menjadi pimpinan-pimpinan di berbagai macam instansi misalnya, mereka akan mewarnai sesuatu hal yang kebaikan, memberikan manfaat untuk umat. Dan ini termasuk amal jariah untuk para guru. Amal jariah yang insya Allah setelah kita meninggal dunia akan tetap mengalir pahalanya. Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia kalau meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang diajarkan oleh para guru dan memberikan manfaat yang besar untuk para murid, itu akan terus mengalir insya Allah pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian kaum muslimin mendengar berita di Habasyah ini bahwa penduduk Mekah, musyrikin Mekah sudah masuk Islam. Akhirnya mereka pulang dengan gembira. Ternyata sampai di Mekah, berita itu bohong. Tidak benar. Kaum musyrikin semakin gencar memusuhi kaum muslimin. Bahkan Abdullah ini setelah pulang ke Mekah ditangkap oleh ayahnya, disiksa oleh ayahnya. Dipenjara dalam rumah dan disiksa dengan siksa yang pedih. Sampai-sampai dipaksa untuk murtad. Dipaksa untuk murtad. Si anak ini karena tidak kuat
menghadapi tekanan-tekanan fisik dan mental, akhirnya terpaksa mengucapkan kata-kata kufur, seolah-olah mengikuti agama ayahnya, tetapi menyembunyikan keislaman dan tauhidnya dalam hati, dan sholat secara sembunyi-sembunyi. Ini yang dilakukan oleh Abdullah. Boleh apa tidak kalau kita terpaksa disiksa, bahkan terancam untuk dibunuh, untuk mengucapkan kata-kata kufur? Ini dalam agama Islam dibolehkan. Yang membawa mushaf Al-Quran atau yang ada aplikasi di HP bisa membuka di surat An-Nahl ayat 106. An-Nahl itu surat ke-16 ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim." Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Jadi azab yang besar, yang pedih diberikan kepada orang yang dengan sukarela kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang terpaksa karena disiksa tapi hatinya tetap mantap dengan iman, itu diperbolehkan. Ada perkecualian. Ini juga dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Tetapi bagi orang yang tetap mempertahankan akidahnya, tidak mau mengucapkan ucapan kufur meskipun disiksa, meskipun harus dibunuh, itu pun menunjukkan orang yang utama. Bukan berarti dia tercela. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika masuk Islam disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Di tengah terik matahari yang panas, ditimpa oleh batu yang berat, dicambuk untuk mengucapkan Lata wa Uzza, berhala-berhala mereka. Tapi Bilal mengatakan Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tidak mau. Gitu. Sampai akhirnya dilihat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan dibeli. Bilal itu dimerdekakan. Ya, dimerdekakan. Alhamdulillah selamat. Abu Bakar waktu itu marah kepada Umayyah bin Khalaf. Mengapa berbuat zalim, menyiksa? Kata Umayyah, ini gara-gara kamu yang menyebabkan dia sesat dari agama nenek moyang kami. Kata Abu Bakar, saya beli. Boleh. Tapi 5 uqiyah emas harganya. Kata Umayyah bin Khalaf. 5 uqiyah emas ini kalau sekarang sekitar 150 gram emas. Kalau 1 gramnya saja misalkan harganya 500.000, 75 juta rupiah. Apalagi sekarang emas lebih dari 500.000 ya. Dibayar kontan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari harta pribadinya untuk membela saudaranya yang dizalimi. Dimerdekakannya Bilal. Umayyah bin Khalaf mengatakan setelah dia terima emas tadi, kamu ini rugi. Kamu ini rugi besar. Seandainya tadi kamu menawar, minta 1 uqiyah emas 30 gram saja, saya lepas Bilal. Karena Bilal nggak ada harganya bagi saya. Tapi kamu terlanjur berani beli 5 uqiyah emas 150 gram, ya sudah, salah sendiri. Sudah sepakat, kita nggak bisa berubah. Dia sengaja ingin membuat Abu Bakar tidak bisa tidur, mikirkan uang yang sudah dikeluarkan 75 juta rupiah tadi.
Apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kamu yang rugi. Coba kamu tadi minta Bilal dengan harga 3 kilogram emas. Saya beli, nggak saya tawar lagi. Tadi 150 gram. Kalau 3 kilogram emas 3.000 gram. Bayangkan berapa miliar. Saya akan beli, nggak akan saya tawar. Sekarang Umayyah bin Khalaf yang nggak bisa tidur. Merasa, waduh kenapa saya tadi terlalu murah ya. Gitu. Ini jawaban luar biasa ya. Abu Bakar Siddiq. Kembali, Suhail bin Amr menyiksa anaknya. Sampai anaknya pura-pura masuk Islam. Dan ini merupakan keluasan syariat Islam. Rahmat kasih sayang Allah SWT kepada umatnya. Bagi yang disiksa, untuk boleh mengucapkan ucapan yang berbeda dengan keyakinan. Tapi kalau dalam keadaan aman, tidak boleh seseorang bermuka dua. Menampakkan seolah-olah berbeda dengan keyakinannya untuk mencari keuntungan duniawi. Itu tidak boleh. Ya, supaya cepat naik pangkat, supaya cepat dapat uang. Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati umat Islam. Ini dilarang yang demikian. Karena ingin mencapai kesenangan duniawi. Akhirnya pada saat Perang Badar terjadi di tahun berapa? Hijriah. Dalam sejarah. Perang Badar. Di tahun kedua Hijriah. Suhail bin Amr membawa anaknya, Abdullah, untuk ikut Perang Badar melawan kaum muslimin. Abdullah ikut. Tapi sudah sampai di Medan Laga, Abdullah kabur, bergabung dengan tentara kaum muslimin. Dan siap berperang melawan musyrikin. Dan selesai Perang Badar, Abdullah hijrah ke Madinah. Ya. Disambut oleh kaum muslimin dengan gembira. Suhail bin Amr pada saat Perang Badar termasuk orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Ditawan. Ada sekitar 70 orang musyrik yang ditawan. Dan waktu Perang Badar juga ada sekitar 70 orang musyrik yang tewas dibunuh oleh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam Perang Badar tersebut. Padahal jumlahnya tidak sebanding. Kaum muslimin sekitar 313 orang, musyrikinnya 1.000 orang. Tapi kekuatan iman, maka Allah berikan pertolongan. Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian membela, menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Kalau agama Allah, pasti oleh Allah akan dibela, ditolong. Tapi yang jadi masalah, apakah kita ini mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk menjadi pembela agama Allah atau tidak? Sejarah itu terus berulang. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai pembela-pembela agama Allah. Jangan dijadikan menjadi penentang-penentang agama Allah. Suhail ditawan. Kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperlakukan tawanan itu dengan baik. Nabi SAW bersabda, "Istausu bil asara khaira." Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk memperlakukan tawanan dengan baik. Meskipun tawanan perang ini sebelumnya telah berhasil membunuh keluarga mereka, keluarga kaum muslimin. Tapi mereka tidak dendam. Kemudian disiksa misalnya, dilarang keras. Sebaliknya orang musyrik, kalau menawan kaum muslimin jadi tawanan, itu disiksa. Bahkan dibunuh. Disiksa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Seperti yang terjadi pada Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Yasir, ayah dari Ammar bin Yasir, disiksa. Tapi kaum muslimin tidak. Luar biasanya orang Ansor, kaum Ansor dan para sahabat, mereka punya kendaraan, kuda atau unta.
ketika tawanan ini dari medan perang Badar terluka, tawanan ini yang suruh naik kuda, tawanan ini yang suruh naik unta, sedangkan pemilik kuda dan untanya berjalan kaki menuntun tawanan tersebut. Lebih lelah kan, jalan kaki dari medan perang Badar sampai ke Madinah. Berapa kilo jauhnya. Tapi mereka lebih mengutamakan tawanan. Ingat wasiat dari Nabi SAW untuk memperlakukan tawanan dengan sebaik-baiknya. Ketika di Madinah, para tawanan itu bicara. Ketika kami dahulu ditawan, orang-orang Madinah ini makan kurma dan roti. Tapi kalau kurma semua orang punya kurma. Tapi kalau roti itu tidak semua orang punya. Gandum gitu ya. Makanan yang istimewa. Ketika mereka yang menjaga kami ini memiliki kurma dan roti diberikan kepada kami tawanan. Sedangkan mereka yang punya roti nggak jadi makan roti, hanya makan kurma saja. Lebih mengutamakan tawanan daripada diri mereka sendiri. Sehingga hal ini menjadikan sebagian dari mereka yang ditawan ini setelah pulang ke Mekah, masuk Islam. Jadi Nabi SAW untuk kasus tawanan perang Badar bermusyawarah dengan sahabat. Ini pelajaran bagi kita semua, terutama para pemimpin ya, untuk selalu bermusyawarah dengan orang-orang yang dipimpinnya. Nabi SAW selalu mengajak musyawarah, minta pendapat sebelum memutuskan suatu urusan. Tapi kalau sudah memutuskan, keputusan beliau harus dipatuhi, ditaati. Selama bukan maksiat. Tentu Nabi SAW keputusannya tidak maksiat. Tetapi untuk kita, pelajaran untuk meminta pendapat. Orang tua juga sama. Seorang kepala rumah tangga mau memutuskan suatu urusan, minta pendapat istri, minta pendapat anak. Tapi keputusan terakhir di tangan kepala rumah tangga ayah. Keputusan terakhir di tangan kepala sekolah misalnya. Atau pimpinan-pimpinan lainnya. Jangan orang yang memberi usul ketika usulnya tidak diterima terus marah. Saya sudah memberi saran tapi nggak diterima. Gitu. Marah, tidak boleh. Kita hanya menyampaikan pendapat saran. Rasulullah SAW minta pendapat sahabat. Bagaimana pendapat kalian tentang tawanan perang Badar? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, pendapat saya, mereka kan masih keluarga kita juga. Dan kita juga dalam keadaan lemah. Butuh dana untuk operasional dakwah. Kita minta tebusan uang kepada mereka. Dan barangkali juga nanti tawanan itu suatu hari masuk Islam. Jadi penolong kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak setuju. Menurut pendapat saya, semua tawanan bunuh semuanya. Karena mereka adalah tokoh-tokoh musyrik berbahaya. Kita ini sudah lemah. Kalau mereka dibiarkan hidup, nanti tambah kuat untuk menyerang kita lagi. Rasulullah SAW memilih usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya sebagian tawanan ditebus dengan uang. Suhail bin Amr ada yang menebus 4.000 dirham. Kalau 5 dirham bisa beli 1 ekor kambing. 5 dirham ya. Kalau 4.000 dirham berapa kambing tuh? 800 kambing. Kalau 1 kambing 2 juta saja sudah 1 miliar lebih gitu kan. Tapi untuk orang yang kemampuannya di bawah Suhail, diringankan. Tebusannya 1.000 dirham. Tidak jadi masalah. 200 kambing saja. Ada lagi orang yang sama sekali tidak punya uang. Datang ke Rasulullah, ya Muhammad, saya orang miskin, tolong bebaskan saya tanpa tebusan. Dibebaskan oleh Nabi SAW. Boleh, tapi syaratnya jangan memusuhi kaum muslimin. Ada menantu Rasulullah SAW yang bernama Abul As. Suami dari Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi. Masih musyrik, ikut perang Badar, ditawan. Zainab anaknya
sudah masuk Islam. Tapi saat itu belum turun ayat yang memisahkan orang musyrik tidak boleh nikah dengan muslimah gitu ya, belum turun ayatnya. Zainab izin kepada Nabi tinggal di Mekah karena dia cinta kepada Abul As. Abul As ini masih sepupunya, anak dari bibi. Ibunya Abul As ini kakak beradik dengan Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Akhirnya Zainab mengirim kalung emas pemberian dari ibu beliau Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW waktu nikah. Itu kalung buat nebus suaminya. Rasulullah SAW ketika melihat kalung tersebut ingat dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan minta izin kepada sahabat supaya kalung ini dikembalikan lagi kepada putri beliau dan Abul As dibebaskan. Sambil diingatkan Abul Asnya supaya dia itu memperbolehkan Zainab untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya ketika pulang Zainab disuruh hijrah ke Madinah. Abul Asnya belum masuk Islam. Belakangan nanti masuk Islamnya. Itu ada kisah tersendiri ya. Itu sikap Nabi SAW terhadap tawanan perang. Ada lagi tawanan perang tidak punya uang, tapi punya kemampuan membaca dan menulis. Oleh Nabi SAW diminta setiap satu tawanan mengajarkan 10 anak untuk bisa membaca dan menulis dari anak-anak kaum muslimin di Madinah. Kalau sudah pandai membaca menulis, dibebaskan tawanan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memperhatikan masalah ilmu, masalah pendidikan, menginginkan umat ini menjadi umat yang cerdas, umat yang pandai, bukan umat yang bodoh. Adapun Nabi SAW sendiri, seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hikmahnya agar jangan orang-orang menyangka bahwa Nabi SAW mengarang Al-Quran sendiri. Padahal beliau tidak pernah bisa membaca, tidak menulis, dan tidak pernah belajar dari pendeta siapapun, tapi menyampaikan ayat-ayat Quran. Sehingga membuat orang semakin yakin bahwa ayat-ayat Al-Quran ini merupakan firman Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW secara pribadi. Umar bin Khattab dalam buku-buku sejarah, walaupun menurut para peneliti ilmu riwayat, bahwa riwayat ini lemah gitu ya, tidak kuat. Tetapi karena ini tidak menyangkut masalah akidah ya, insyaallah masalah hukum tidak, maka saya sampaikan kisah ini. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya pukul wajahnya Suhail bin Amr ini. Mulutnya mau saya pukul supaya giginya rontok." Suhail bin Amr ini terkenal seorang orator, ahli pidato. Yang dengan pidatonya itu mempunyai kemampuan membakar massa untuk benci kepada kaum muslimin. Jadi Umar bilang, kalau saya rontokkan giginya, nanti dia nggak bisa pidato lagi gitu. Nabi SAW melarang, jangan. Boleh jadi suatu saat nanti beliau akan tampil membela kaum muslimin. Melakukan suatu tindakan-tindakan yang terpuji. Jadi Nabi SAW melihat dengan pandangan yang jauh ke depan. Biarkan saja. Dan memang dalam Islam tidak boleh melukai tawanan. Berbeda kan dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang yang sangat lemah imannya terhadap tahanan, tawanan itu kadang disiksa. Misalnya disuruh mengaku sesuatu yang tidak dilakukan oleh dia. Misalnya. Tapi Nabi SAW tidak mengajarkan demikian. Ini menunjukkan Islam luar biasa, agama yang sangat hebat. Di mana di masa sekarang ini juga sebagian dari tawanan yang bukan muslim, yang pernah ditawan oleh kaum muslimin, sampai akhirnya jadi masuk Islam. Ada seorang perempuan dari Inggris, wartawati, pernah ditahan waktu di Afghanistan oleh kaum muslimin di sana. Ketika selesai pulang, dia justru masuk Islam. Karena kagum terhadap muamalah perilaku dari kaum muslimin yang menghormati kaum perempuan. Menjaga, menghormati.
Akhirnya dia tersentuh fitrahnya ini, lalu dia langsung belajar Islam dan masuk Islam dan sekarang menjadi pembela Islam di Inggris. Waktu itu, waktu ditahan Suhail bin Amr ini, salah satu istri Nabi SAW ada yang bernama Saudah. Saudah ini pernah menikah, sebelum menikah dengan Nabi SAW, dengan saudara kandung Suhail bin Amr. Dan juga Saudah ini masih satu suku dengan Suhail bin Amr. Melihat Suhail bin Amr diborgol tangannya, menjadi tawanan, Saudah ini secara spontan mengucapkan suatu ucapan, "Wahai Suhail, kamu terhina banget sih ditawan," gitu kan. Kalau menurut saya lebih baik kamu mati tapi terhormat daripada jadi tawanan. Gitu. Langsung Nabi Muhammad SAW menegur Saudah, "Wahai Saudah, apakah kamu memanas-manasi dia untuk melawan Allah dan Rasul-Nya?" Artinya kalau mengatakan lebih baik kamu mati terhormat, maksudnya lawan saja kan gitu. Kaum muslimin, supaya nanti kamu dibunuh. Gitu. Nabi tegur. Langsung Saudah sadar. Ucapan itu spontanitas. Dan dia beristighfar. Meminta Rasulullah SAW supaya minta kepada Allah agar mengampuni dosa dia. Dan Nabi pun mendoakannya. Ghafarallahu laki. Semoga Allah mengampunimu. Dan tidak memperpanjang masalah ini. Ini pelajaran bagi kita dalam ilmu pendidikan. Bahwasanya seringkali kita ini harus tutup mata atas satu kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kita yang dilakukannya tanpa sengaja. Yang apabila diingatkan, ditegur, dia pun menyadari, menyesal, dan minta maaf. Jangan diperbesar. Jangan dipermasalahkan. Ini sering terjadi, kita melihat dari ungkapan-ungkapan spontan. Dari teman sesama guru, ungkapan spontan murid misalnya. Yang kelihatannya kurang ajar, padahal dia tidak paham. Misalnya, spontan saja. Perlu diluruskan, perlu dibenarkan, tapi tanpa emosional yang meledak-ledak, tanpa marah, tanpa bentuk hukuman yang memberatkan. Karena kitanya memaklumi, bisa terjadi pada siapa saja. Misalkan di rumah tangga, ini guru-guru rata-rata sudah menikah semua ya. Ya, di rumah tangga, seorang istri, saya pernah ya, sekarang bentuknya cerita saja, kasus nyata. Saya punya teman di Jeddah, secara fisik lumpuh total, dari kepala sampai kaki. Bernama Ammar Bugis. Ketika dia mau kuliah, tinggalnya di Jeddah, mau kuliah di Mekah, di Ummul Qura. Ibunya meminta kepada Ammar, kamu kalau melanjutkan SMA, harus di Ummul Qura, ilmu agama. Anaknya nurut. Ketika hari pertama, diantar oleh ayahnya. Berangkat dari Jeddah ke Mekah. Ayahnya berbicara di mobil, kalau menurut saya, Ammar, kamu sebaiknya kuliah di Jeddah saja. Bukan ayah keberatan mengantar Anda, kamu ke Mekah. Perjalanan Jeddah Mekah 80 km. Ayah tidak berat mengantarkan ke kamu sekolah, kewajiban. Tapi kasihan kamu lelah. Pulang pergi tiap hari, dalam sepekan 5 hari, berat. Kalau menurut saya sekolah di Jeddah saja. Iya ya, Ammar juga mau. Cuman Umi maksa Ammar untuk sekolahnya di Mekah. Ammar takut Umi marah. Kata ayahnya, kalau menurut ayah, marahnya Umi paling sebentar. Nggak sampai seminggu, nanti juga berhenti. Tapi kamu yang bisa kuliah nyaman di Jeddah, dekat dari rumah ke kampus 10 menit.
sudah sampai di pintu gerbang kampus Universitas Ummul Qura di Mekah, ayahnya tanya lagi, bagaimana Ammar keputusanmu? Sekolah di Mekah apa sekolah di Jeddah? Di Jeddah saja ayah, ulang lagi. Ayahnya dosen di Universitas Abdul Aziz, King Abdul Aziz di Jeddah. Jadi ayahnya bisa menyampaikan kepada rektor dan lain sebagainya supaya bisa diterima Ammar di kampus. Ammarnya cerdas, alhamdulillah. Nilai ijazah matematikanya itu nilai ijazahnya rata-ratanya 96 dari 100. Allah beri kecerdasan. Walaupun secara fisik lumpuh total. Akhirnya ketika si ayah ini pulang sama Ammar, Ammar menyampaikan kepada Umi, Ammar nggak mau sekolah di Mekah, maunya di Jeddah. Uminya marah. Dan marah bukan hanya ke Ammar, tapi marah ke suaminya. Gara-gara kamu ini mesti nih ngujuk-ngujuki nih, mempengaruhi Ammar untuk sekolah di Jeddah. Marah istri. Suaminya sabar. Dia bilang, saya tidak beri paksaan, terserah dia. Tapi marah seorang istri kepada suami ini dilarang dalam agama. Tidak boleh seorang istri marah-marah kepada suami. Tapi si suami saat itu tidak emosi lagi. Tidak mengatakan, kamu kurang ngajar ya marahin saya kepala rumah tangga dimarah. Misalnya tidak. Dianya seperti diam saja dimarahi. Baru nanti keesokan harinya, ketika marahnya istri sudah reda, istri pun minta maaf. Maaf, kemarin saya emosi secara spontan gitu ya. Ya sudah gitu, dimaafin, dimaklumi. Bukan diperpanjang lagi. Wah, diperpanjang lagi, marah lagi dan seterusnya. Ini contoh. Karena suami paham bahwa seorang wanita dewasa itu dalam setiap bulan ada masa-masanya hormonnya tidak stabil. Disebut pramenstruasi sindrom, PMS. Yang kadang mudah tersinggung, mudah marah, mudah nangis. Kalau suami paham, maka dia pun memaklumi di sini. Kembali ke Suhail bin Amr, di tahun 8 Hijriah masuk Islam. Masuk Islamnya dengan kesadaran. Ini bayangkan ya, 21 tahun lamanya memusuhi Islam, kemudian Allah berikan hidayah. Jadi kita jangan putus asa dalam mendidik anak, dalam berdakwah, tidak boleh putus asa. Kemudian Nabi SAW pernah sebelumnya waktu perang Uhud marah kepada kaum musyrikin, pernah mendoakan keburukan dengan menyebutkan nama mereka satu-satu. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr, laknatlah Al-Harith bin Hisham, laknatlah Sofwan bin Umayyah. Lalu Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 128. Allah berfirman, laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusan kamu dalam urusan itu. Ya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Apakah kalau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu orang-orang zalim. Artinya hak Allah semata tentang manusia ini apakah dapat hidayah atau tidak. Kalau dapat hidayah bertaubat, Allah terima taubatnya. Kalau tidak dapat hidayah, Allah mengazab mereka karena mereka berbuat zalim. Itu hak Allah. Maka Nabi SAW ditegur doa untuk melaknat dengan menyebutkan nama orang kafir yang masih hidup. Padahal belum tentu suatu saat bisa dapat hidayah. Termasuk orang yang tadi disebut Suhail bin Amr, Harith bin Hisham, Sofwan bin Umayyah akhirnya masuk Islam. Ini juga pelajaran bagi kita untuk menjaga lisan kita.
Jangan mudah melaknat orang. Laknat itu meminta supaya Allah menjauhkan rahmat dari orang tersebut. Kalau doanya supaya Allah beri hidayah kepada orang tersebut, boleh. Atau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, boleh kita sebut, ya Allah, balaslah untuk dia dengan pembalasan yang setimpal, boleh. Mendoakan keburukan. Tapi kalau laknat itu artinya tidak mendapatkan rahmat, masuk neraka, selama-lamanya tidak masuk surga. Gitu. Itu tidak benar, hak Allah. Tapi kalau meminta, ya Allah balaslah si fulan orang tersebut dengan pembalasan yang setimpal karena telah berbuat zalim, itu boleh. Tapi lebih baik lagi kalau kita doakannya kebaikan. Ya Allah berilah hidayah kepada dia. Jadikanlah dia menyadari atas kezalimannya. Sehingga dia menyesal. Misalnya. Kembali ke kisah Suhail bin Amr. Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat. Sebagian orang-orang Arab murtad dari agama Islam. Suhail tinggal di Mekah, melihat penduduk Mekah mulai goncang dengan wafatnya Nabi SAW, maka Suhail tampil berpidato di hadapan penduduk Mekah dengan mengatakan, wahai penduduk Mekah, jangan sampai kalian ini sudah masuk Islamnya belakangan. Jangan sampai kalian juga termasuk orang-orang yang pertama murtad dari agama Allah. Saya yakin bahwa Islam ini akan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Kalau kita menyembah Allah, Allah Maha Hidup tidak mati. Adapun Nabi Muhammad SAW manusia biasa yang bisa meninggal dunia manusia. Dengan pidato tadi meneguhkan hati penduduk Mekah sehingga tidak goncang lagi dan mereka mantap untuk tetap istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat. Itu prestasi dari Suhail bin Amr. Yang padahal sebelumnya dianggap tadi sebagai musuh Islam. Tapi ketika dia masuk Islam dapat hidayah, berubah total. Beliau ini masuk Islam di tahun 8 Hijriah. Meninggalnya tahun 18 Hijriah. Berarti masuk Islamnya berapa tahun? Masuk Islam tahun 8 Hijriah, meninggal 18 Hijriah. 10 tahun keislaman beliau. Tapi dalam 10 tahun menorehkan berbagai macam prestasi yang luar biasa. Kita sekarang Islamnya sudah berapa tahun? Kalau kita berniat untuk berubah, hijrah, memperbaiki keburukan-keburukan kita di masa lalu, sifat-sifat kita yang kurang baik kita perbaiki, kita berusaha untuk totalitas. Doa sama Allah SWT agar Allah bantu kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa minta sama Allah SWT. Dan setelah itu sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, untuk mengisi sisa umur kita ini di jalan-jalan kebaikan. Suhail bin Amr setelah masuk Islam berubah total. Beliau mengatakan, dulu waktu saya musyrik, saya banyak menginfakkan harta untuk memerangi kaum muslimin. Maka setelah saya dapat hidayah, saya tetap terus menginfakkan harta saya lebih banyak lagi di jalan Islam. Karena beliau memiliki harta yang banyak. Berjuang dengan hartanya. Mungkin sebagian orang hartanya terbatas sekali untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi dia punya ilmu, kelebihan ilmu yang dia berikan juga untuk masyarakat, untuk anak didik, untuk siswa. Misalnya, meskipun harus istilahnya mengajarkan di luar jam sekolah sekalipun, tapi tetap semangat. Saya teringat ya, yang kisah Ammar Bugis ini, waktu SD, beliau sekolah di sebuah sekolah, kalau beliau tidak masuk sekolah karena sakit, karena sering sesak napas beliau ini,
Maka wali kelasnya itu datang ke rumah Ammar Bugis untuk mengajarkan pelajaran yang ketinggalan. Sampai seperti itu gitu kan. Ya, kembali ke Suhail bin Amr, dia memperbaiki banyak puasa sunnah, banyak sholat malam, baca Al-Quran, berbuat baik. Kemudian istimewanya lagi, beliau ini hatinya bersih. Pernah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dan beberapa mu'alaf yang baru masuk Islam, yang termasuk pembesar Quraisy dari suku bangsawan Quraisy, datang ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masih sibuk. Stafnya masuk kepada Umar mengatakan, di luar ada Suhail bin Amr, ada fulan, mau bertemu dengan Anda. Tunggu dulu di luar, karena masih sibuk. Lalu datang kelompok yang kedua, rombongan yang kedua, terdiri dari Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, yang kalau dari status sosial bukan dari bangsawan, malah pernah jadi budak belian. Kalau dari ekonomi juga ekonominya pas-pasan. Kalau mereka orang-orang kaya. Ketika hendak bertemu dengan Amirul Mukminin, staf Umar menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, di luar ada Bilal, Suhaib, Ammar ingin bertemu Anda. Oh silahkan, mereka masuk sekarang. Rombongan yang kedua dipersilahkan masuk. Rombongan yang pertama masih suruh nunggu. Suhail melihat ada temannya berwajah masam, merah, tersinggung. Karena merasa saya yang datang duluan. Kok masih tetap disuruh? Ini datang belakangan suruh masuk. Seolah-olah tidak adil gitu kan. Terus saya bangsawan. Ini yang datang-datang kan bukan kelas bangsawan misalkan ya. Tapi tidak terucap. Cuman wajahnya saja merah. Suhail menangkap isyarat tersebut sambil menegur orang tadi. Saya melihat Anda marah ya. Karena belum disuruh masuk oleh Amirul Mukminin. Sedangkan rombongan yang kedua disuruh masuk. Itu hal yang wajar. Mereka ini adalah as-sabiqunal awwalun. Yang pertama-tama masuk Islam. Sedangkan kita dahulunya memusuhi Islam. Baru masuk Islamnya. Umar memberi apresiasi kepada orang yang sudah jasanya besar untuk Islam, untuk dipersilahkan masuk walaupun dia sibuk. Maka kita jangan marah. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menebus kesalahan dosa-dosa kita masa lalu. Mengisi sisa umur kita untuk perjuangan Islam. Itu. Ini pelajaran yang bisa dipetik oleh kita, bahwa kalau kita menerima sesuatu yang tidak mengenakan dari orang lain, yang menyakitkan hati, harus mengubah sudut pandang kitanya. Jangan sudut pandang yang negatifnya, tapi ubahlah dengan sudut pandang yang positif. Bila perlu, bersangka baik juga kepada orang yang tadi menyakiti kita secara tidak langsung ya. Barangkali dia tidak menyengaja, tidak bermaksud menyakiti. Jadi hatinya bersih, tidak tersinggung. Kita banyak memaklumi, memberi berbagai macam udzur, gitu ya. Memaklumi, mungkin begini yang positif. Lalu diambil hikmahnya untuk kita kejadian tersebut, untuk kebaikan kita. Ini yang penting seperti itu. Contoh, di masa sekarang ini, ada seorang anak lulusan SD di Arab Saudi ya, kejadian nyata. Dari keluarga miskin. Dia tidak mampu untuk sekolah SMP. Dia bekerja di perusahaan minyak. Tapi karena dia ijazahnya SD, hanya pekerja kasar, jadi pesuruh. Suatu hari, dia haus, ingin minum dari air dispenser yang ada di dalam kantor. Tapi dia bekerjanya di luar. Dia datang mau ambil air, oleh karyawan orang Amerika, karyawan perusahaan, ditegur.
Anak muda, gak boleh kamu minum dari air dispenser ini. Ini khusus untuk para insinyur yang ada di kantor. Yang di kantor insinyur semua. Sedangkan dia anak lulus SD. Pergi kamu. Di sana minum, beli di luar, di warung. Kasar. Cara penyampaiannya menyakitkan hati. Karena dia pegawai rendahan, dia nggak bisa melawan, dia terpaksa, sedih. Keluar nggak jadi minum. Tapi kejadian tersebut menjadi cambuk bagi dia bahwa saya juga harus belajar yang tinggi. Saya ingin jadi insinyur. Maka dia izin kepada perusahaan, dia mau ngejar paket di malam hari. Siang bekerja, malam hari sekolah SMP. Diizinkan. Dia tinggal di mes, di asrama sama teman-teman lainnya. Teman-temannya banyak yang membuli dia, meledek dia. Kalau malam temannya itu main kartu ya, istilahnya nonton-nonton, minum teh, minum kopi, bercanda. Sedangkan anak ini sekolah, ditertawakan. Mau apa kamu? Oh, udah lebih nikmat seperti ini. Kita sudah kerja, dapat uang. Tapi dia tidak peduli, tidak terpengaruh. Sampai sekolah SMP lulus, SMA lulus, nilainya istimewa. Oleh perusahaan disekolahkan ke Amerika untuk ambil S1. Beasiswa. Sampai S2. Ketika pulang, tentu jabatannya, kedudukannya tinggi. Sampai karirnya jadi wakil direktur perusahaan minyak seluruh Arab Saudi. Insinyur yang tadi membentak itu orang Amerika jadi bawahannya. Suatu hari insinyur tadi ingin cuti bersama keluarga, harus izin ke dia. Datang menemui dia, wahai Mister, tolong kejadian masa lalu yang tidak mengenakan Anda jangan dikait-kaitkan ya dengan pekerjaan kami, saya minta izin untuk cuti. Oh, tidak ada masalah, ini hak kamu untuk cuti. Kalau boleh saya berterima kasih kepada Anda ketika dahulu Anda pernah membentak saya. Justru dengan sebab itu saya terpacu untuk sekolah lagi. Akhirnya dia tidak dendam gitu ya, biasa saja, malah bersyukur, alhamdulillah ada kejadian tadi. Nah ini, orang yang mengubah sudut pandang. Kejadian yang negatif, tapi disikapinya dengan positif. Ini penting bagi kita ya, dalam hal karakter pembentukan kepribadian. Dan kita harus tularkan juga kepada para anak-anak didik kita untuk menjadi orang yang bersemangat. Yang selalu optimis. Nabi Muhammad SAW, waktu perjanjian Hudaybiyah, juru bicaranya itu Suhail bin Amr. Ketika datang Suhail, Rasulullah SAW apa mengatakan? Laqad sahhalalakum amrukum. Nama Suhail artinya itu mudah. Jadi ketika melihat Suhail, Nabi mengatakan mudah-mudahan gitu, datangnya beliau ini menjadi kemudahan bagi kita semua. Ini menunjukkan sikap optimis, bukan sikap pesimis. Kita juga harus, setiap guru dan setiap muslim-muslimah nih harus punya sifat yang selalu optimis, tidak pesimis, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya Suhail bin Amr radhiyallahu anhu hijrah dari Mekah, berangkat ke negeri Syam untuk berjuang membela agama Allah. Bersama keluarganya pindah ke sana untuk berjihad. Dan juga akhirnya beliau meninggal dunia di tahun 18 Hijriah. Ya. Waktu itu terkena wabah penyakit taun amwas ya, yang ganas, yang banyak dari para sahabat pun yang meninggal dunia, seperti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dan yang lain-lainnya, termasuk Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kisah beliau ini menjadi motivasi buat kita semua untuk berbagai macam faedah pelajaran yang bisa kita petik ya, untuk tidak putus asa, yang selalu banyak berdoa misalnya ya, kemudian mempelajari ketika ada hal-hal yang tidak baik dari anak didik kita, apa penyebabnya misalnya, dan lain sebagainya yang tadi sudah dipaparkan. Barangkali sebelum ditutup, mohon apabila ada tambahan pelajaran dan faedah dari kisah, silahkan ditambahkan. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan juga boleh untuk ditanyakan. Tafadhal. Tidak mesti pertanyaan, kalau ada tambahan-tambahan faedah juga boleh. Malah saya berterima kasih. Sambil menunggu pertanyaan sebagai penutup kisah,
kalau kita lihat di internet, akan kita dapatkan kisah Suhail yang akan saya ceritakan ini. Tetapi para ahli sejarah mengatakan kami sudah mencari sumbernya dari berbagai macam kitab. Nggak ada itu sumbernya. Tapi kisah ini sudah viral. Terutama dalam bahasa Arab ya. Sampai dibuat klip-klip video, film tentang kisah ini. Jadi diceritakan Suhail bin Amr safar bersama istrinya. Keluar kota. Bawa makanan. Sudah masuk Islam Suhail ya. Bawa makanan, bawa uang. Dalam perjalanan dicegat oleh perampok. Perampok jumlahnya banyak. Walaupun Suhail juga pandai berperang, tapi dia melihat jumlah banyak, kalau dia lawan, mungkin dia yang kalah. Maka dia tidak melawannya. Akhirnya diambillah hartanya dan makanannya. Lalu perampok ini lapar, maka mereka segera makan. Sebelum meninggalkan Suhail. Suhail memperhatikan kepala perampoknya tidak ikut makan. Aneh juga ini. Jadi Suhail penasaran tanya, kamu kok nggak ikut makan bersama teman-temanmu? Oh iya, saya lagi puasa sunnah. Lagi puasa sunnah katanya. Jadi ternyata perampoknya muslim juga. Loh, kamu bisanya merampok tapi puasa? Iya, walaupun saya bejat, saya jahat, saya tetap membuka peluang pintu kebaikan. Barangkali lewat pintu tersebut nanti saya bisa masuk surga. Tahun depannya, Suhail sudah ditinggalkan kan? Tahun depannya Suhail waktu haji, melihat kepala perampok tadi pakai pakaian ihram, sedang berdoa di depan Ka'bah sambil menangis. Suhail ingat, daya ingatnya kuat. Wah, ini wajahnya perampok. Disamperi. Ucapkan salam, ini kamu bukan perampok yang dulu merampok gitu. Oh iya, tapi sekarang saya sudah taubat. Ini kisah ini artinya secara sumber tidak didapatkan dari kitab-kitab apanya gitu ya, tapi sudah viral. Kalau kita ambil yang positifnya, artinya yang positifnya itu bahwasanya kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, segera kita bertaubat, menyesal, kita perbaiki, Allah terima. Jangan ditunda-tunda, karena ditunda-tunda kita tidak tahu kematian datangnya kapan. Tapi bukan dari kisah ini menjadi pembenaran untuk maksiat. Bukan. Bukan untuk jadikan pembenaran. Tapi bahwa kalau kita masih punya maksiat, belum bisa kita tinggalkan, jangan sampai kita juga meninggalkan kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita lakukan. Selama bisa kita lakukan, lakukan yang lainnya. Mudah-mudahan nanti dengan kebaikan yang lainnya ini, nanti akan memperbaiki kesalahan yang ada sekarang ini untuk diperbaiki. Terutama kalau dalam bidang birrul walidain. Banyak sekali orang yang tadinya banyak melakukan dosa besar, tapi ketika dia bakti kepada orang tuanya, Allah selamatkan di akhir hayatnya untuk bertaubat kepada Allah SWT dan meninggalnya insya Allah dalam husnul khatimah. Dan itu banyak kejadian. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan, ada tambahan. Ya, kalau tidak ada, insya Allah mudah-mudahan tausiah yang tadi disampaikan insyaallah kurang lebih 1 jam ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila barangkali terlalu panjang, tapi insyaallah hal-hal seperti ini mudah-mudahan menambah motivasi kita ya. Kemudian juga Allah memberkahi yang namanya majelis ilmu, itu Allah memberkahi. Malaikat ikut turun mendoakan kita, untuk kita berharap agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan membantu kita, menolong kita untuk bisa menjauhkan, kita meninggalkan segala dosa, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan untuk kita kemudian isi sisa umur kita ini dengan hal-hal yang baik, yang memberikan manfaat untuk masyarakat, dan semoga Allah SWT memberkahi antum semua yang di sini sebagai pejuang, sebagai guru yang mendidik anak didik, mendidik generasi untuk melahirkan insya Allah nanti pemimpin-pemimpin yang baik, yang akan memperbaiki masyarakat, negeri kita insya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.